Silakan. Itu hak free will Anda itu. Memang Kalau lucu misalnya sih. Anda masih Islam. Oh, iya iya. Memang Iya. pantasan sih. Untunglah aku nggak jadi apa. Soalnya kalau menurut aku lah ya, menurut logika aku, jadi seharusnya nggak perlu lagi agama lah ya. Ya itu keterbatasan pikiranmu bro. Padahal sudah Enggak, saya jelaskan secara bukan bukan logika. Hmm. bukan bukan keterbatasan pikiran. Soalnya Hmm. soalnya kita bisa membagikan loh. Berbuat baik ini nggak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan? Tapi Ah, kalau berbuat jahat sangat mudah. iya, di dunia ini Ah, juga bro, jangan salah juga, jangan bilang bahwa dunia ini hanya semua orang hanya tahu cara berbuat jahat. Banyak juga orang itu tahu berbuat baik. Makanya di dalam Islam dijelaskan, ketika amal perbuatan buruknya lebih besar daripada amal perbuatan baiknya, disitulah dia mengalami yang namanya pencucian. Tetapi jika amal perbuatan baiknya tidak lebih besar daripada amal perbuatan buruknya, maka dia tidak mengalami hal demikian. Itu loh. iya 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 iya. Ya, sekarang gini bro, Anda kan lagi ketawa tuh. Nah, apakah juga Anda mengetahui di dalam kekristenan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat? Bukankah lebih tidak logis Selamat, iya kan? selamat. Iya, bukankah Ya, lebih tidak logis jika di dunia ini pada realita faktanya semua orang rata-rata melakukan dosa tetapi hanya karena percaya kepada Yesus tetap diselamatkan? Bukankah lebih tidak logis? Logika mana yang menerima orang jelas-jelas sudah berusaha tetapi disamakan dengan orang yang sama sekali berusaha berbuat baik? Nggak ada bedanya, ya kan? begini. Yang percaya kepada Yesus pasti akan melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Walaupun dia Kristen, berarti kalau dia melakukan yang salah, berarti itu bukan pengikut Yesus, namanya itu pengikut seton. Oke, sekarang bro, untuk membuktikan pernyataanmu, sebutkan satu orang saja di dunia ini, orang Kristen yang sudah menjadi pengikut Yesus, ya, yang artinya tidak pernah melakukan dosa lagi. Mana? Kalau manusia di dalam dunia ini pasti pasti semua rata. Siapapun itu dari penjuru bumi, seluruh dunia pasti berdosa. Tidak ada yang pernah namanya tidak melakukan dosa. Nah, sekarang siapa yang menjadi pengikut Kristen atau pengikut Yesus? Buktinya Begini, sampai sekarang ini enggak ada yang menjadi pengikut Yesus karena mereka tidak pernah memenuhi kriteria yang sudah diberikan Yesus. Benar nggak? begini, kita kadang berbuat dosa, tapi secara tidak sengaja. Kita tidak ada niat, tapi orang memaksa kita. Contohnya, datang abang mukuli aku. Sebenarnya kan itu dalam dalam ajaran kekristenan saya tidak boleh ini melawan, kan itu. Ah, Nah, jadi secara kemanusiaan saya harus membela diri. Nah, emang ada jadi toleran itu, Bang? enggak. Jadi intinya yang ada Hmm. di dalam hati aku itu yang sebenarnya saya tidak ingin melakukan, tapi karena orang lain memaksakan, ya kayak mana lagi mau dibilang. Oh, berarti itu dosa apa tidak? Bisa juga dibilang positif, enggak. Hah? Apa? Bisa dibilang, tapi alangkah baiknya kalau bisa bertahan ya, ibaratnya nggak membalas ya Iya. syukur. Setelah terjadi, apakah itu sudah menjadi dosa atau tidak jadi dosa? Setelah udah terjadi. Bagaimana? Iya, setelah itu terjadi, apakah itu dikatakan dosa atau tidak dikatakan dosa? Mana? Yang dikatakan dosa kayak mana nih? Seperti contoh yang kamu bawa tadi, bahwa orang yang memaksa kita membalas sesuatu yang jahat itu, setelah Hmm. itu terjadi, Anda sudah melakukan pembalasan, apakah itu akan menjadi dosa atau tidak menjadi dosa? Memang dosa, tapi kita selagi ada kesadaran untuk bertobat, untuk memohon ampun, Iya, masih bisa. memohon ampunnya kayak gimana, Bang? Sekedar kata-kata kah atau sekedar bagaimana? Ya melakukan berdoa, mengikuti ajaran-ajarannya lagi. Kita Hmm, mengakui kesalahan karena kita manusia yang penuh dosa. ya, Kami kekristenan kami selalu mengakui dosa di dalam setiap ya, ya berdoa dan udah, ibadah kami, pasti gini aja, kami bro. akan berdoa. Ya, Karena selalu kadang baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja pasti kita akan melakukan dosa. iya benar. Tetapi problemnya di sini, bro. Kan saya jelas-jelas saya balik dari awal tadi.
Coba sebutkan satu contoh saja yang memang ketika dia berdosa dia menyesalinya dan mau merubahnya. Sebutkan satu saja yang sudah Gimana? berhasil dalam melakukan hal demikian. Gimana? Sebutkan satu saja oknum di dalam kekristenan yang sudah berhasil melakukan seperti kehendak Yesus. Janganlah sempurna, tetapi dia mengalami yang namanya pertobatan. Sebutkan satu saja siapa? Melakukan pertobatan. Maksudnya? Ya, kok sama botolnya ya? Paulus. Gini lah bro, sorry. Makanya tadi jangan ketawa duluan. Saya juga ketika saya melihat pemaparanmu kamu tidak mengerti, saya itu tidak ketawa. Tetapi saya mengetahui itu adalah keterbatasanmu dalam berliterasi. Oke, tetapi saya hanya minta sama seperti yang saya minta kepada temanmu tadi, silakan belajar lagi dulu, baru ngetawain ajaran Enggak. orang. Tadi Oke? ini soalnya sih yang abang paparkan tadi agak merasa inilah ya. Soalnya kalau udah ada penyucian dosa di neraka, tidak perlu lagi ada agama atau membuat kebaikan, tak perlu lagi dipaparkan. Ya, Betul atau tidak? Menurut logika abang betul atau tidak? kalau misalnya itu dilakukan secara umum dan tidak di pihak-pihak, benar yang Anda katakan. Enggak, menurut logika abang betul atau tidak? Kalau misalnya itu tidak di pihak kepada oknum tersebut atau tidak memberikan syarat, maka yang Anda katakan benar. Enggak, yang Paham saya nggak? tanyakan dulu. Kenapa Anda nggak mengerti apa yang saya sampaikan? Saya mau tanya, Enggak, apakah menurut Anda itu tidak paham apa yang saya sampaikan? Bahwa bukan enggak paham. ketika tidak dilakukan yang namanya sebuah syarat atau tidak diberikan yang namanya syarat, siapa yang harus menerima namanya penyucian, maka yang Anda katakan benar. Karena begini ya, secara logika kita manusia di dunia ini masih tunggu bentar. Kita manusia di dunia ini masing-masing punya agama. Kita memerlukan agama. Karena kenapa? Karena di dalam surga, karena di akhirat nanti ada dua versi neraka sama apa? Surga. Nah, ini Oke, bro. lucunya, Oke, bro. ini lucunya di akhirat kalian ada penyucian dosa. Jadi kurasa kalau menurut logika Oke. saya nggak perlu Iya. lagi ada namanya agama. Oke. Sekarang saya mau tanya, bro. Ya, sekarang saya mau tanya. Coba ulang balik dulu apa yang saya katakan tadi. Apa maksud dari pernyataan saya tadi atau dari jawaban saya tadi, apa maksudnya? Coba bisa nggak diulang kembali? Atau bisa nggak Anda pahami apa sih maksud dari jawaban saya tadi? Bisa nggak? Macet. Enggak, coba abang ulang apa yang abang bilang tadi barusan. Coba. Astagfirullahaladzim. Bro, Anda dari tadi membantah loh, serius. Tapi ternyata apa yang saya sampaikan Anda sebenarnya sekali belum mencerna. Nggak kasihan kah? Coba lagi, coba. Jawaban saya tadi, saya ulang balik ya. Ketika tidak diberikan yang namanya syarat dan tidak dilakukan yang namanya hanya pihak-pihak tersebut, maka jawaban Anda benar. Tahu artinya apa? Iya. Apa Betul artinya? yang abang. Apa artinya? Enggak, betul. Tanyakan arti itu. Betul yang abang bilang tuh. Tapi menurut logika dulu. Kita di dunia. Iya bro. Coba dulu kamu apa sih jelaskan apa arti dari jawaban saya. Coba dulu. Saya mau tahu. Sebagaimana Anda mengerti dari maksud saya. Coba Anda paparkan dulu apa yang Anda tangkap dari jawaban saya. Coba. Coba bro. Saya itu nggak menyudutkan Anda. Saya hanya berusaha membuat Anda itu paham dengan jawaban saya. Coba Anda paparkan dulu apa sih maksud dari jawaban saya. Maksud dari jawaban abang itu ibaratnya secara apa tadi ya? Bang Al,
Sekali Terus lagi ya Bang ya, kamu kan tadi bilang secara logika kalau misalnya ada yang namanya pencucian, maka tidak perlu lagi ada yang namanya agama. Benar apa salah? ya betul. Saya bisa ulang kan? Apa jawaban kamu? Logika kamu saya bisa ulang kan? Benar nggak? Maka Hmm. saya memberikan jawaban. Ketika tidak diberikan yang namanya syarat dan tidak dilakukan yang namanya pihak dengan pihak lain, maka logika Anda itu benar atau apa yang menjadi pemikiran Anda itu benar. Paham maksud saya? Ini pihak-pihak lain ini gimana nih? Berarti dari tadi Anda tidak mengerti kan apa yang saya katakan? Benar nggak? Iya, pihak-pihak lain ini yang mana? Nah, Coba. gitu bro. Makanya kalau orang menjawab, jangan ketawa dulu. Tanya dulu, apa sih maksudnya kan gitu. Oke? Ya, tapi kan Makanya jawaban jangan saya kan dulu masih sok. belum abang jawab kan? Justru saya udah menjawab sebenarnya. Masalahnya Anda nggak ngerti dengan jawaban saya. Makanya Anda bilang belum dijawab. Gitu loh. Sedangkan yang Anda tentu dari tadi saya itu mengiyakan apa yang kamu pikirkan. Itu loh. Nah, Makanya coba Anda itu abang nggak jelaskan. menangkap. Apa? Nah, Oke, saya jelaskan ya. coba abang Kenapa jelaskan. saya bilang dua hal, yaitu tidak memberikan yang namanya syarat dan tidak memihak dari pihak ke pihak yang lain. Satu, mengenai syarat. Syaratnya apa? Harus Islam. Maka ketika syaratnya harus Islam, maka cuma Islamlah yang mengalami namanya pencucian. Jadi orang yang bukan Islam, maka tidak mengalami yang namanya Nah, kan nggak pencucian. ada. Sebentar, Nah, sebentar, saya jelaskan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, ingat ya, makanya analogi Anda itu tidak bisa diterima karena dia sudah memberikan syarat. Syarat yang melakukan pencucian yaitu cuman Islam. Oke? Itu bantahan pertama. nah, Kedua, yaitu pihak dengan pihak. Oke? hmm. Tahu pihak yang menerima yang namanya pencucian, lagi-lagi cuman Islam. Pihak di luar Islam nggak menerima atau tidak diikutkan. Iya. Ya Karena kan? iya betul yang abang bilang tuh. Yang Hmm, pertama tadi abang bilang cuma untuk agama Islam ya kan? iya, Karena aku nggak ada bilang untuk agama Kristen kan gitu. Aku nggak ada bilang iya. untuk kami enggak. Yang Hmm. aku bilang kalau seandainya aku Islam, berarti nggak perlu lagi agama dong. Kenapa nggak perlu agama? Ya bebas besok udah ada penyucian dosa di neraka. Emang agama itu menurut kamu apa? Nggak maksud aku ibaratnya agama ibaratnya nggak perlu lagi itu ada kesembahan. Nggak perlu lagi untuk berbuat kebaikan. Maksud aku gitu. Nah, Lah, nggak perlu kok lagi. jadi nggak perlu? Kenapa Karena nggak udah perlu, aku bro? bilang. Ah, Hmm. kan tadi udah aku bilang, sebenarnya berbuat baik ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sulit loh jadi orang baik. Ya memang. Nah, Justru yang justru itu, dikejar, gini bro, saya jelaskan ya. justru Yang itu. dikejar orang-orang sekarang ini, mereka itu berusaha supaya tidak mengalami yang namanya pencucian di neraka. Khusus untuk orang Islam. Makanya mereka itu selalu taat beribadah. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin supaya mereka itu tidak mengalami yang namanya pencucian. Karena ketika amal perbuatan baik lebih tinggi dari amal perbuatan buruk, maka tidak mengalami yang namanya pencucian. Siapa yang tidak mau yang enak, bro? Ketika di dunia saja kita tidak mau kaki kita terpeleset, walaupun nanti ujung-ujungnya bisa sembuh, kenapa ketika di dunia akhirat kita harus membiarkan kita itu mengalami yang namanya pencucian dulu? Di dunia saja bro, kita tahu kok ketika menggores luka ini sedikit saja, kita pastikan sembuh kok dalam hitungan menit. Tetapi kenapa kita nggak mau? Logikanya seperti itu, ya kan? Logika sederhananya seperti itu. Ini tangan kita gores sedikit keluar darah, yakin gue pasti sembuh kok, nggak bakalan bikin mati. Kita nggak makan 1 hari, kita nggak bakalan mati. Gue yakin itu, gue pasti masih bisa bertenaga bekerja, gue bisa. Tetapi kenapa gue nggak biarkan dan gue selalu berusaha supaya gue itu nggak lapar dan kaki gue itu nggak terpleset sedikit pun dan bahkan kulit ini sedikit pun nggak pengen itu lecet. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia seperti itu. Paham kan maksud aku? Paham, paham. Ah Nah, itu.
Jadi nggak ada narasi kamu tadi, oh berarti nggak usah ada agama. Karena nggak ada manusia itu pengen dilakukan pencucian, nggak ada. Walaupun memang itu hanya sebentar, ya kan? Jadi gini, kalau seandainya ini contoh, Hmm, nggak, nggak aku bilang benar ya contoh. Abang ini sakit hati sama aku sekarang nih. hmm. Contoh lah ya. Berarti besok abang sikat aku lah ibaratnya sampai mampus gitu. Ah, Berarti nggak apa-apa lah ya, besok ada penyucian kan. Intinya gitu aja. kenapa nggak apa-apa? Ya Kan kan di dalam besok di neraka, Islam, di kan dalam besok Islam, dengar dulu. Kan besok di hmm, neraka kan ada penyucian, ya kan? ya Intinya kalau gitu kamu, aja. iya kalau memang kamu mau disiksa di neraka untuk baru diangkat, ya silakan. Kan sudah saya Enggak, jawab tadi. bukan maunya, ibaratnya contohnya Ya itu contohnya abang kemanuanmu, bro. enggak tunggu Karena, dulu. hmm, Contohnya kamu ada sakit hati sama seseorang nih. hmm, Nah, kamu tikam lah ibarat sampai N lah ibaratnya kan. hmm, Nah, jadi bisa lah ya. Karena besok udah ada penyucian di neraka gitu ya. hmm. Nah, tinggal jawab dia aja. Kalau iya udah selesai, aku nggak mau bahas lagi. Iya, yang Nah, Anda udah. bilang itu benar. Cuman masalahnya, kamu kan sudah diberikan dua pilihan. Kalau memang Anda mau dilakukan penyucian, silakan. Contohnya gini, bro. Ketika di dunia ini, orang di atas dunia ini atau zaman sekarang ini, Anda sudah dibiarkan untuk sama dengan manusia lain. Tetapi kalau Anda pengen lebih menonjol kesalahannya, maka silakan penjara lagi menunggu. Kan gitu, bro. Ya kan? Sama Iya. seperti itu. Kan yang aku tanyakan nih kalau seandainya contohnya ada Iya, abang ada dendam sama seseorang, besok berbuat ibaratnya sampai N lah. Jadi iya, tidak, walaupun kita ada dapat siksaan di dalam dunia, tapi besok di neraka pasti apa ya? iya. Oh pantasan lah, pantasan Sama tetangga. seperti yang saya bilang tadi, bro. Semua di zaman sekarang ini di dunia ini, kita itu sudah sama di mata hukum, ya kan? Tetapi ketika Anda pengen lebih menonjol, maka bunuhlah orang. Penjara lagi menunggu. Kan gitu. Simpel kan? Itu kan keinginan Anda, Ya ya kan? pantasan pantasan tetangga sebelah itu bisa berbuat semaunya ibaratnya, karena besok udah ada penebusan penyucian dosa gitu ya. Lah, Iya bukankah iya. yang lebih parah tadi di dalam kekristenan? Walaupun mereka berbuat apapun, tetap pasti selamat. Yang penting nama Yesus, darah Yesus. Kan Oh gitu. enggak, enggak. Lah, Kata siapa? terus Yesus mati untuk apa? Untuk menebus dosa. Ya, supaya manusia itu selamat atau tidak? Sekarang gini, intinya tadi aku Nah, mulai menyangkal. dengar dulu, intinya aku cuma bertanya-tanya tadi. Jika Oh, seandainya Anda ada sebuah dendam ke seseorang, ke pihak lain, besok tinggal kamu N, berarti walaupun kita nanggung siksa di dunia, tapi di surga nanti, di neraka nanti ada penyucian lah ya. hmm. Jadi Minimal bro, umat-umat tetangga sebelah boleh lah ya. ya minimal Ya, bro kalau ada di niat dalam bisa bisa di dalam bisa Islam kalau ada masih dendam ada bisa nge-end keadilan langsung. Tuhan. Iya, gini, di dalam Islam masih ada keadilan Tuhan. Jadi orang yang lebih banyak dosanya mengalami yang namanya penyucian. Tidak disamaratakan. Kalau di dalam kekristenan disamaratakan, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat sama rata. Intinya nama Yesus, darah Yesus. Mantap. Surga. Itu lebih kompleks seperti itu. Makanya bro, jangan hanya berpikir cara menyerang, cara bertahan gawang pikirkan juga dong. Oh, enggak. Gitu loh. Sekarang Anda lagi menertawakan apa yang saya paparkan walaupun sebenarnya logika masih berjalan. Tetapi di dalam kekristenan Anda menutup akal. Oh, itu tidak mungkin. Ya kan? Padahal realita faktanya ketika percaya dalam nama Yesus, darah Yesus sudah diminum, maka tidak ada yang namanya lagi masuk neraka tetapi hanya masuk surga. Ya kan? Baik yang berdosa maupun tidak berdosa pada realita faktanya tetap masuk surga. Intinya darah Yesus. Gitu kan? Enggak ada Kenapa semacam Anda itu. menutup akal seperti itu? Bagi yang percaya dia masuk surga. Bagi yang tidak, Bro, bagi yang percaya ini, itu adalah orang-orang yang berbuat atau orang-orang yang percaya tetapi tidak berbuat? Jawab saya. gimana? Orang-orang yang percaya atau yang menjadi pengikut Yesus ini, itu adalah hanya orang-orang yang sekedar percaya atau hanya orang-orang yang tidak percaya dan hanya percaya tetapi tidak berbuat?
Jawab. Ya harus percaya dan berbuat. Harus percaya dan berbuat. Titik fokusnya berbuat atau sekedar percaya? Titik fokusnya Hanya sekedar percaya atau wajib berbuat? Atau ya dua-duanya? ya harus wajib berbuat. Harus wajib berbuat, percaya dan wajib harus berbuat. wajib berbuat. Iya, oke kan? Pertama-tama yaitu percaya dulu, benar apa salah? Ya, Ya, berarti titik klimaksnya adalah berbuat, karena ketika hanya sekedar percaya tetapi tidak berbuat sama aja hakikatnya mati. Benar apa salah? enggak. Kita harus berbuat dulu baru namanya percaya. Karena kalau kita tidak berbuat, enggak gini. Kalau kita cuma sekedar percaya tapi tidak berbuat, sama aja namanya nol. Tapi kalau kita berbuat, kalau kita sudah berbuat, itu bisa dinamakan kita percaya, kan gitu. Tapi kalau kita percaya tidak berbuat, Waduh. berarti intinya nol. Berarti di sini Yesus ini hanya mencari orang-orang yang memang baik gitu ya. Orang-orang yang memang. berusaha dia nggak mau tahu gitu. Tapi selagi kita ada pertobatan, Ya, gini bro. Kan Anda bilang gini ya. Kan Anda bilang bahwa berbuat dulu baru percaya. Nah, setelah Yesus melihat kita sudah bagus di hadapannya, baru Anda percaya. Saya terima kamu, nah. Gitu, ya kan? Narasinya kan seperti itu kan, bro? Cari untung doang dong Yesusnya. Iya nggak? pemahamanmu itu apa tuh? Itu apa namanya? Pemikiranmu itu terlalu sempit. Lah, kan itu yang kamu jelaskan tadi, bro. Berbuat dulu, baru percaya. Kalau Contohnya gini. misalnya di mana-mana logikanya seperti ini, bro ya. Dengar dulu, Bang, Saya dengar kasih dulu. contoh, bentar. Saya Enggak, kasih tunggu contoh. dulu, tunggu dulu. Contohnya nih, abang percaya, tapi suka kali berzina, suka kali mencuri. Apa itu namanya percaya? Iya, Jawab. Tinggal jawab, iya tidak. tidak. Tidak kan? Hmm. Nah. Sekarang saya ikutin analogimu. Jawaban kamu kan saya ikuti, benar nggak? Ya, jawaban kamu mengatakan berbuat dulu baru percaya. Oke? Tunggu dulu, kan aku masih belum selesai ngomong nih. Nah, jadi sekarang ini, abang membantu sesama, mengasihi orang yang tidak selagi masih ada, membantu orang yang susah. Nah, menurut Anda itu percaya atau tidak? Belum tentu. Nah, kok belum tentu? Ya, saya Islam. Saya melakukan hal demikian. Enggak. Contohnya seandainya abang ini Kristen. Nah, contohnya. Ya, kalau sudah Kristen berarti sudah percaya dulu. Memang terlalu sempit pikiranmu nih. Nah, bro, ketika segala sesuatunya diduluankan yang namanya berbuat dulu,